Shalom saudaraku. Saudara, bukankah di dalam hidup ini kita ingin agar segala sesuatu itu berjalan seperti yang kita harapkan, bukan? Kalau misalnya bisnis kita terpuruk saat ini, kita ingin agar bisa jaya kembali. Kalau kita sakit, pengennya ya disembuhkan. Tetapi ternyata fakta menunjukkan banyak hal yang tidak bisa kita prediksi dan kita kendalikan. Nah, saudara, bagaimana orang percaya menanggapi semua itu? Saudara, hari ini kita akan belajar dari seorang nabi yang bernama Habakuk. Nabi Habakuk hidup di Yehuda dalam masa pemerintahan Yoyakim. Waktu itu bangsa Kasdim atau Babel itu sedang berkembang makin kuat. Dan di dalam aksinya, bangsa ini terus menunjukkan penganiayaan, kekerasan, penindasan atas bangsa-bangsa lain, termasuk Israel. Saudara, mewakili bangsanya, Habakuk itu berseru, "Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan?" Di tengah-tengah penantian akan jawaban Tuhan, Habakuk justru semakin dikejutkan akan jawaban Tuhan. Karena Tuhan berkata, "Akulah yang membangkitkan orang Kasdim." Saudara bingung kan? Kalau Tuhan sendiri yang membangkitkan bangsa Kasdim ini, lalu Israel bisa apa? Namun Habakuk adalah nabi yang mau mendengar suara Tuhan. Di dalam Habakuk 2 ayat yang keempat, dikatakan di sana, orang benar akan hidup oleh percayanya. Habakuk sadar bahwa sukacita orang percaya itu bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi. Tetapi sukacita itu ada saat kita mau percaya kepada Tuhan. Saudaraku, masalah dalam hidup kita akan selalu ada. Selama masih di dalam dunia, masalah itu tidak akan pernah hilang, silih berganti selalu ada. Namun janganlah kelegaan hidup kita ditentukan oleh masalah kita. Tidak selalu hujan masalah harus berhenti dulu, baru kita tenang. Tidak harus badai persoalan itu hilang dulu, baru kita sukacita. Enggak, saudara. Karena justru di dalam semua masalah yang kita hadapi, Tuhan bisa memakai semua itu untuk membuat kita makin mengalami pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Saudara, Nabi Habakuk memahami benar akan hal ini. Sehingga pada akhirnya di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dia mengatakan dengan lantang, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Saudara, dalam bahasa yang lebih kekinian, bisa dikatakan demikian, saudara. Sekalipun saat ini aku tidak punya apa-apa, sekalipun income-ku merosot, bisnisku merugi, sekalipun ada masalah dalam keluargaku saat ini, sekalipun tubuhku harus menderita sakit penyakit dan lain-lain, saudara. Namun, aku akan tetap bersukacita di dalam Tuhan dan merasakan damai di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, kelegaan kita bukan dikendalikan oleh kejadian-kejadian di sekitar kita, tetapi iman kita kepada Allah. Sekalipun itu berat, tapi kita punya kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi semua. Bagaimana dengan saudara?